Kalian paham nggak tentang feminis jurisprudence yang dijelasin Bapak tadi? Paham. Jadi Din, feminis jurisprudence ini adalah arus pemikiran lain yang berkembang tuh di hukum Amerika, Din. Terus feminis jurisprudence ini di Indonesia masih dalam tahap berkembang, namun telah menunjukkan peranan penting dalam mempengaruhi hukum dan politiknya, Din. Nah, mazhab ini tuh berkembang pada tahun 80-an, Din. Jadi dibuatnya kebijakan atau mazhab ini muncul itu karena kebijakan atau regulasi-regulasi yang kurang mendukung pada perempuan pada waktu itu, sehingga timbullah ahli-ahli politik dan ekonomi yang mencetuskan aliran ini, Din. Nah, jadi kan Din, di Indonesia itu feminis jurisprudence itu ada 3 cabang. Nah, yang pertama itu ada Marxist feminis, ada social feminis, sama liberal feminis, Din. Nah, jadi antara 3 cabang ini tuh kan, Din, dia tuh ada penjelasannya masing-masing, Din. Apa aja tuh penjelasannya? Kalau yang pertama, Din, itu kan ada Marxist feminis. Itu di Indonesia memandang bahwa kapitalis ini dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung dan dalam penindasan untuk perempuan, Din. Mereka berpendapat bahwa perjuangan untuk memerangi penindasan harus menghapuskan kapitalis dan patriarki ini, Din. Nah, yang kedua itu ada sosial feminis, yang mana itu gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarki, Din. Gitu. Nah, kalau yang liberal feminis di Indonesia ini kan, Din, dia itu berpendapat bahwa perbedaan perlakuan antara tenaga kerja sama laki-laki itu antara perempuan sama laki-laki itu dia itu berbeda, Din. Nah, jadi mereka ini berfokus pada perjuangan untuk kesetaraan dan perlakuan antar gender, Din. Terus, Din, dalam beberapa tahun terakhir ini, gerakan feminis di Indonesia ini telah menunjukkan kemajuan dalam mempengaruhi kebijakan dan hukumnya, Din. Misalnya itu di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Din, tentang penghapusan kekerasan seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak telah menunjukkan peranan penting dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak, Din. Namun masih terdapat beberapa tantangan nih, Din, yang harus dihadapin sebagai perempuan di Indonesia, karena tuh sistem patriarki di Indonesia tuh kental banget, apalagi yang masih budayanya tuh masih kental banget, kayak ya contohnya tuh suku Batak yang patriarkinya tuh kental banget lah ya, kita juga tahu kan ya. Nah, jadi kan, Din, makanya itulah perjuangan feminisme di Indonesia ini harus terus kita lakukan supaya menghapuskan budaya patriarki dan mencapai kesetaraan gender. Nah, jadi dengan demikian kan hukum dan politik di Indonesia ini dapat menjadi lebih adil dan inklusif bagi kita perempuan, Din. Oh, jadi kayak gitu ya, we, arti feminis jurisprudence itu. Iya, gitu, Din. Nanti kalau misalnya kamu nggak ngerti bisa tanya lagi, Din. Biar kita bisa diskusi. Oke. Dadah. Sebentarnya. 4 menit bisa.